Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat tani dan kebun ya. Eh, Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, para sobat dan sahabat, yang mana di dalam pengolahan lahan untuk tanaman atau sayuran itu sebenarnya nggak perlu dicangkul para sobat dan sahabat ya. Tapi bagaimana caranya tanah itu menjadi gembur ya, minimal ya di kedalaman 20 cm para sobat dan sahabat ya. Kemudian dan diusahakan jangan diinjak oleh kaki, artinya lahan yang kita garap itu jangan sampai terpijak oleh kaki kita. Kenapa saya ini sampaikan ya, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, bahwa tanah yang kita tanami ketika kita injak, yang sudah kita olah itu menjadi padat kembali, sehingga cukup sulit untuk pertumbuhan akar para sobat dan sahabat ya. Itu diantaranya karena apa? Satu, kalau kita tidak menggunakan alas kaki ya, kaki kita itu sebenarnya panas ya para sobat ya, gitu kan ya. Kemudian juga harus diperhitungkan beban berat tubuh kita para sobat dan sahabat ya. Jadi boleh buktikan ya para sobat dan sahabat ya, apabila mengolah tanah kemudian terpijak oleh kaki kita, beban tubuh kita ya minimal idealnya sih ya tidak terlalu berat gitu kan ya para sobat. Tapi kalau bebannya di atas rata-rata 40 kilo itu udah over beban para sobat ya. Jadi tanah yang tadinya numpuk ya udah gembur, ini akan menjadi turun ya, sesuai dengan daya tekan ideal beban berat tubuh kita. Nah itu kan akan menyulitkan pertumbuhan akar ya para sobat ya, yang saya lakukan atau alami. Ternyata setelah riset, saya uji coba, ternyata jauh yang terinjak kaki kita oleh beban tubuh kita ternyata tidak ada pertumbuhan. Lantas pertanyaannya, bagaimana kalau membuat pulutan atau tempat untuk kita menanam supaya tidak terpijak? Nah, saya sendiri kenapa konsep saya itu membuat skop gitu kan ya, penggembur tanah gitu kan. Ya intinya tujuannya tidak serta-merta saya membuat video seperti itu. Tujuannya supaya tanah itu gembur dan utuh, tidak terijak ya. Sebab kalau terpijak ya jangankan pertumbuhan akar ya, mikroorganisme yang membangun unsur hara walaupun sudah dikasih penyubur tanah atau pembenar tanah, saya rasa percuma saja para sobat ya, gitu kan ya. Karena saya pernah juga bikin jakaba sampai bermacam-macam jakaba ya, ternyata di tanah yang padat yang terijak itu hanya berapa persen
bisa membangun kesuburan unsur hara tanah, berbeda dengan yang tidak diinjak. Kemudian ya saya selalu menggunakan alat yang ringan, yang kecil ya, kemudian pakai spot. Intinya supaya media tanam itu enggak terganggu ya. Saya sedang mengolah tanah ini pada hari ini. Nah seperti yang nah itu kalau pakai cangkul itu enggak hancur seperti ini ya. Tapi kalau sistem ungkit dia akan hancur seperti ini ya. Saya ilustrasikan ya, ini kalau tanah sudah hancur seperti ini, dia tumpuk seperti ini ya, seperti ini. Nah ini kan ada rongga-rongga ya, ada rongga-rongga di bagian tanah tersebut dan mengandung oksidasi atau ruang-ruang oksigen ya. Kemudian kalau di bawahnya itu ada media air, air ini akan naik ke atas ya, rembes ke atas sehingga terjadi kelembaban di media tanam ini ya. Nah baru bisa dikasih mol, bisa dikasih JVT ya tuh. Ini berbagi saja ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat oleh para sobat dan sahabat, karena ya uji coba saya ya berbagai macam tanaman keras ya, termasuk bunga hias itu dengan media dan pola cara seperti ini ya. Jadi tujuannya supaya tanah kita itu tidak terlalu padat, ada lapisan-lapisan ruangan-ruangan, rongga-rongga untuk oksigen, sehingga ketika kita tanami benih ya yang sifatnya sayuran yang memiliki akar serabut ya, beda dengan tumbuhan-tumbuhan yang keras ya. Nah karena kalau padat itu tidak ada oksigen, itu kurang baik ya, karena itu sudah anaerob ya, artinya di bawah itu sudah tidak ada lagi oksigen yang membantu menyegarkan akar ya para sobat dan sahabat. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya ya saya seperti biasa menggunakan scoop ya, dengan cara ya kita batasi kedalaman maksimalnya ini 25 cm ya, gitu kan ya, karena kemampuan akar ya akar serabut ya seperti itu.
lihat kan, yang kita cungkil kedalaman 20 cm atau 25 cm, naiknya 10 cm ya. Artinya ada sap-sap rongga-rongga udara ya, kalau dalam istilah itu terjadi porosity ya. Nah, sehingga si akar itu ketika kita tanami, pertumbuhannya akan cepat karena terangsang, karena dia tidak terlalu berat untuk tumbuhnya akar tersebut ya, para sobat dan sahabat ya. Nah, bagaimana kalau pakai cangkul? Ya diusahakan ya tanah itu tidak bongkahannya seperti ini ya. Tuh. Artinya walaupun ada bongkahan seperti ini ya. Nah, tuh ya. Nah, ini tanah berlempung ya. Karena ini sebenarnya tanah kolam bagian dasar yang diangkat ya, karena ini asalnya tempat sampah tidak produktif dan sampahnya bukan sampah organik tapi anorganik, semuanya plastik, sehingga sulit untuk ditanami karena panas ya para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sobat dan sahabat ya. Saya bukan menggurui tapi berdasarkan pengalaman ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sobat dan sahabat. Tetap semangat, jangan putus asa. Kita hanya berusaha saja. Setelah berusaha semaksimal mungkin, maka kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kita, karena rezeki berbeda-beda. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.